Pemirsa, mulai hari ini pemerintah membuka kesempatan bagi 18 negara untuk masuk dan berwisata ke Indonesia. Penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang sebelumnya ditutup mulai hari ini pun mulai dibuka kembali. Pembukaan kembali perjalanan wisatawan mancanegara menjadi angin segar, khususnya bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Lantas sejauh apakah kesiapan pemerintah dalam menyambut wisatawan mancanegara? Berikut rakyat bicara pekan ini, bersiap serbuan wisatawan mancanegara. Pemirsa, terhitung sejak tanggal 14 Oktober atau pada hari Kamis ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuka kembali Bandara Ngurah Rai Bali untuk perjalanan internasional. Kebijakan ini sekaligus membuka jalur perjalanan internasional melalui udara yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di dua bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Samratulangi. Dengan kebijakan membuka perjalanan internasional ini tentu menjadi kabar gembira, khususnya bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Lantas sejauh apa persiapan pemerintah dalam menghadapi pelonggaran pariwisata khususnya bagi wisatawan asing? Berikut Rakyat Bicara edisi pekan ini, bersiap serbuan wisatawan mancanegara. Tanggal 14 Oktober ini, Bandara Rai Bali akan terbuka untuk perjalanan internasional. Bagaimana Bapak juga melihat kebijakan ini, Pak? Kita sebagaimana kita ketahui 1,5 tahun ini terminal kita di internasional ini vakum ya dari kegiatan operasional. Nah, dengan dibukanya penerbangan internasional tentunya seluruh pihak ini tentunya sangat luar biasa ya, dan kita melakukan persiapan-persiapan yang memang sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun 2020. Tapi kita ketahui bahwa pandemi ini dari tahun 2020 sampai 2021 akhirnya menunda banyak perjalanan wisatawan mancanegara. Yes. Dikabarkan, diyakini juga bahwa dengan adanya kebijakan ini akan ada lonjakan traffic wisatawan. Lantas dari pihak Bandara Ngurah Rai sendiri, Pak, apakah ada langkah-langkah khusus untuk bisa menyiapkan situasi jika memang terjadi lonjakan wisatawan? Ada prosedur-prosedur ataupun standar operating prosedur yang harus kita lakukan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi untuk penerbangan internasional persyaratannya sekarang cukup banyak. Dilakukan mulai dari pre-flight. Sebelum orang terbang ini harus dilakukan pelengkapan dokumen-dokumen terbang sebelum mereka terbang. Jadi yang pertama ini yang perlu saya sampaikan bahwa mereka harus sudah mengisi IHAC. Ini terkait dengan dokumen kesehatan ya. IHAC harus sudah diisi. Dan itu download aplikasi Peduli Lindungi. Oh, berarti Peduli Lindungi juga harus wajib di-download oleh calon wisatawan yang datang ke Bali, Pak ya? Harus. Sebelum terbang mereka harus siapkan itu. Karena nanti proses testing, tracking, tracing, itu kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian yang kedua, mereka harus PCR 3 kali 24 jam sebelum mereka terbang. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus menyiapkan bukti vaksin lengkap. Kemudian dia juga harus punya asuransi perjalanan. Kemudian yang berikutnya, mereka harus download namanya ECD, Electronic Custom Declaration. Nah, kemudian kalau dalam prosesnya nih Pak, kemudian ditemukan ada masyarakat atau wisatawan asing yang positif COVID-19. Maka mitigasinya seperti apa? Proses tracking, tracing, treatmentnya bagaimana Pak? Jadi gini, ini nanti yang handle teman-teman dari gugus, dari teman-teman Satgas ya, Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Bali, bekerja sama dengan teman-teman dari Dinkes. Jadi sudah ada satu skenario rumah sakit rujukan yang akan dipakai untuk isolasi, termasuk mungkin kalau gejalanya nggak terlalu berat. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan. Ini sudah dipersiapkan dengan baik dan skenario simulasi itu juga sudah dimainkan. Kita berharap dengan kita sudah melakukan segala hal yang terbaik dengan cermat. Memang mungkin tidak ada yang sempurna, tapi kita benar-benar teman-teman di sini sangat luar biasa mempersiapkan ini. Apa yang kita sudah kerjakan ini memberikan satu hasil yang baik. Jadi tingkat kepercayaan, level of confidence orang untuk terutama ketika landing di Bandara Ngurah Rai Bali, mereka percaya bahwa kita yang ada di Bali ini mampu untuk melakukan satu proses yang baik.
terhadap protokol kesehatan. Tidak semua negara diizinkan masuk ke Indonesia dan berwisata di Pulau Dewata. Sejauh ini pemerintah Indonesia baru mengizinkan wisatawan mancanegara asal 6 negara untuk masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah Korea Selatan, Jepang, Cina, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand. Keenam negara ini dinilai mampu dalam mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 di negaranya sehingga diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Tak sembarangan, sejumlah ketentuan wajib dipenuhi oleh penumpang internasional yang ingin bepergian ke Indonesia. Bagi wisatawan mancanegara yang ingin pergi ke Bali, mereka wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di antaranya, mereka wajib menunjukkan bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Kemudian juga menunjukkan tanda bukti telah melakukan pemesanan hotel. Mereka juga wajib menyertakan hasil tes COVID-19 dengan hasil negatif, serta telah melakukan vaksinasi secara lengkap. Dari pemerintah daerah juga telah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya telah menyiapkan 35 hotel sebagai tempat untuk karantina, di mana hotel-hotel tersebut wajib memiliki standar CHSE dan juga memiliki kerjasama dengan rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Saya sebagai masyarakat Bali, tentunya saya setuju dengan rencana pembukaan tersebut. Dengan harapan tentunya dapat mengembalikan bergeraknya perekonomian di Bali yang secara tidak langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Dengan catatan tentunya prokes yang ketat. Dan harapan saya sebagai masyarakat Bali dengan perlahan dibukanya sektor pariwisata internasional di Bali akan membangkitkan kembali roda perekonomian di Bali. Sebelum pandemi itu kita mengharapkan dari turis 70% dari turis, 30% dari lokal. Ya, jadinya kalau saat ini kita nggak ada turis sama sekali. Takut sih pasti ada. Tapi kan kembali kita pakai protokol kesehatan ya. Kita pakai masker, habis dari kita terima tamu kita pakai hand sanitizer. Kayaknya semua itu dari diri kita. Kita dulu yang jaga diri sendiri. Kayaknya sih nggak masalah deh. Sebelum pandemi ini wisatawan banyak banget dari internasional, dari Australia, tapi setelah pandemi 2 tahun berlangsung, rata-rata emang lokal dari Jakarta semua yang pada liburan ke sini. Ada perasaan takut tentu, tapi kami percaya sama pemerintah bahwa bisa menjalankan protokol kesehatan dan wisatawan pasti juga melewati yang namanya karantina. Sehingga kita yang berjualan di sini merasa aman, nyaman, dan wisatawan juga merasa lebih santai untuk liburan ke sini. Pemirsa, tidak dipungkiri tertundanya rencana perjalanan wisatawan domestik dan mancanegara selama tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 utamanya varian Delta membuat pariwisata Indonesia diyakini akan mengalami lonjakan traffic wisatawan. Tentu, hal ini akan menjadi potensi yang baik bagi pemulihan perekonomian di Bali, khususnya bagi masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Penerapan protokol kesehatan yang ketat pada aktivitas sehari-hari dan juga pada sektor pariwisata menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran dan juga klaster baru akibat dari relaksasi. Demikian Rakyat Bicara pekan ini. Saya Putri Cahaya dan juru kamera Dewa Partika dan Agus Sugiana. Sampai jumpa pekan depan.